media cetak itu sekarang masih mendominasi tingkat kepercayaan publik. Nah, jadi pembaca kita masih tetap lebih percaya isi koran. Hai guys, bertemu lagi sama Mang Agauka dan Bang Madon. Kali ini kami mau ngobrol santai bareng yang punya koran dari Sumatera bagian selatan dan Bengkulu tentunya, untuk seluruh grup dari Dewa Pos. Jadi yang pasti kami menghadirkan langsung dari yang punyanya, bos ini. Menghadirkan Haji Muslimin, ini yang biasa dipanggil Bang Min. Kita mau nanya-nanya seputar kegiatan hari ini, rapat evaluasi triwulan triwulan ketiga divisi 2, yang kebetulan saat ini tuan rumahnya adalah Kota Pagaralam. Apa nih Bang, silakan Bang untuk kegiatan hari ini. Mungkin begini toh, mungkin untuk awal ini kan mengapa Pagaralam dipilih untuk menjadi tuan rumah, Pak? Nah itu. Jadi hari ini memang kita rapat evaluasi triwulan. Rapat evaluasi ini kan dibuat setiap 3 bulan. Cuman karena pandemi Covid, nah triwulan 1 kemarin kita pakai Zoom. Triwulan kedua pakai Zoom. Nah ini triwulan ketiga yang langsung tatap muka. Nah, dipilih Pagaralam Pos sebagai tuan rumah. Timbangannya 1, Pagaralam Pos termasuk masih yang terbaik di antara media-media kita. Amin. Jadi itu pertimbangannya kenapa diarahkan ke sini. Yang kedua, karena ini gabungan, terus Sumsel dan Bengkulu, Pagaralam juga posisinya di tengah. Secara geografis, secara geografis, dan tentu pertimbangan bahwa sekaligus refreshing lah. Nah, di sini kan segar, pemandangannya mantap kan. Camkoha Bang ya. Karena kita kan telah terlalu jenuh Pak ya dengan pandemi ini kan. Pusing, pening di rumah terus. Nanti kawan-kawan minta dibuat pertemuan rapat yang tatap muka, cuman tetap pakai protokol kesehatan, jaga jarak segala macam. Untuk pesertanya ini ada berapa nih dari Bengkulunya? Ada galonnya ada 30 dari Bengkulu 30 perusahaan media koran, terus ditambah ada Sumek Book, ada Sumek EO, ada Belido, Yayasan itu kan. Jadi ada 30 yang hari ini rapat. Nah, Senin besok itu rapat lagi Zoom, tapi untuk divisi 1 lewat Zoom, karena yang dari Cirebon, yang dari Banten itu kan repot kalau nak datang, jadi lewat Zoom nanti. Jadi untuk kegiatan hari ini kira-kira apa yang dipermasalahkan atau yang dibahas untuk rapat kali ini? Kita rapat evaluasi apa yang telah kita buat selama 9 bulan ini, terus apa yang bakal dibuat ke depan kan. Kita tahu bahwa akibat dari pandemi Covid itu kan ekonomi dunia sebetulnya bukan kita baik kan, terjadi resesi di mana-mana kan, perekonomian rusak segala macam. Ya, termasuk kita sebenarnya terimbas, terimbas mau tidak mau terpengaruh. Nah, itu kita evaluasi, kita buat langkah-langkah ke depan, nak mana, apa kita nak minum mati, apa tidak kalau mati kan. Itu ananya itu. Jadi harus berinovasi untuk kedepannya, gimana untuk melawan COVID-19 ini kan dengan kondisi sekarang. Jadi untuk ajang hari ini Pak, selain evaluasi juga schedule ke depan Pak ya? Apa yang akan kita ambil ya? Akan kita buat. Kawan-kawan sedang merancang itu kira-kira nak apa. Itu dengan beberapa dasar-dasar pemikiran. Itu juga background juga kita pertimbangkan. Bukan ngawur juga.
tentu satu pertimbangannya itu power. Jadi power ekonomi itu sumber keuangan yang ada sekarang itu sumber keuangan dari pemerintah. Iya, iya. Karena ekspor impor Indonesia itu kan turun. Jadi pendapatan dari situ. Jadi satu-satunya sumber keuangan, sumber itu ya dari pemerintah. Dana dari pemerintah itulah yang sekarang berputar Iya. di masyarakat itu. Jadi melihat kondisi yang sudah sekarang ini untuk Bang Min pribadi apa nih yang akan kira-kira yang menurut ide dari Bang Min untuk memajukan perusahaan-perusahaan kita di Sumbaksel dan Bengkulu ini? Itu tadi, jadi satu kita harus tahu sumbernya dari mana, berarti kita akan mengarah ke mana. Jadi itu yang namanya power tadi. Yang kedua masih juga ke orang, di people. Jadi tergantung macam mana orang-orang di dalam perusahaan ini berkreatif untuk bertahan, mengangkat perusahaan-perusahaan kita ini untuk tetap hidup. Kalau orangnya tidur, selesai kita, gitu kan? Itulah jadinya. Iya, Pasti personnya kita- tidur, Tidur, perusahaan juga tidur. Itulah. Jadi kan pastinya masyarakat kan untuk daya beli terutama untuk koran kan, dan mungkin agak berkurang nih dengan kondisi seperti ini. Jadi mungkin perusahaan koran itu mungkin ada inovasi apa? begitu bisa. Nah, jadi yang ketiga, jadi tadi power, Iya. Kedua, people, personal. yang ketiga teknologi. Nah, itu yang harus diikuti oleh Iya. seluruh sebetulnya, Media. seluruh perusahaan, Perusahaan. bukan media baik. Hmm. Jadi sekarang terutama sejak Covid, orang sudah sangat akrab dengan online. Iya. Sekolah online, rapat online, segala macam belanja online. Jadi mau tidak mau mereka mengetahui online sekarang. Jadi Yang kita harus teknologinya juga Dikencangin lagi. harus memperkuat perusahaan-perusahaan kita itu. Nah, kalau masih manual, nah mungkin kita ditinggal. Peningkatan iptek di sini, Pak. Nah, kalau kameramen biasa Tom agak ini dikit. Tanya nih. Agak krusial pertanyaannya. Bang Min, seberapa optimis Bang Min akan daya tahan media cetak ini? Berapa tahun lagi? Apakah memang media cetak ini tak dibutuhkan lagi atau kita akan berserah diri langsung dengan online ini? Kalau pastinya kita tidak juga tahu berapa lama. Cuman bahwa media cetak itu diingatkan akan mati itu sudah 100 tahun lalu. Sudah diingatkan bahwa media cetak akan mati. Media cetak akan mati. Media cetak akan mati. Sampai sekarang belum mati. Gitu loh. Iya, iya, iya. Nah, jadi nanti Sama seperti radio. mungkin akan berproses lah. Berproses. Maksud aku gini. Radio, orang ngomong radio bakal mati. Tapi sampai sekarang tidak mati-mati. Cuman cara dengar radio sudah berubah. Iya, streaming juga. Misalnya kalau dulu kita kan ada iklan yang dengar bawa radio yang dipikul itu, pikul di bawa ke tengah sawah itu kan, dulu. Nah, sekarang orang dengar radio cukup lewat HP. Iya. Tapi intinya tetap radio, karena bisa dengan HP orang bisa mendengar radio dari Cina, dari Amerika, bisa macam-macam. Nah itu juga akan begitu nanti. Mungkin koran ini bakal mungkin edisi cetak yang versi digitalnya mungkin Bisa jadi untuk kedepannya. akan begitu nanti. Akan bergerak, berproses, berubah. Bahwa orang akan tetap perlu informasi. Jadi informasi itu terus dari zaman Nabi Adam sampai kiamat tetap akan diperlukan. Karena kita perlu tahu segala macam lah, kita perlu tahu. Begitu informasi tutup, matilah. Ya, kita lagi nak dibahas sama informasi. Jadi informasi itu harus terus. Nah medianya ya mungkin akan berproses. Metamorfosa, Pak. Nah, jadi media cetak, cetak di kulit kayu mungkin dulu kan, zaman dulu mungkin berubah jadi media cetak di kertas koran kuning, mungkin berubah jadi kertas putih, mungkin berubah jadi kecil, mungkin jadi berubah macam-macam ke depan. Gitu.
Itu. Tapi saya melihat membaca di kolom di SWE itu bahwa Danis kan pernah mengatakan bahwa produk jurnalistik tertinggi itu adalah media cetak. Apakah benar itu, Bang? Nah, media cetak itu sekarang masih mendominasi tingkat kepercayaan Masyarakat. publik. Baca. Nah, jadi pembaca kita masih tetap lebih percaya isi koran. Kenapa? Karena media online itu kan banyak. Ada yang media online jurnalis, Iya. online jurnalism Jurnalis, gitu kan ya. Yang artinya memang media berita, terus verifikasi Dewan Pers itu terpercaya. Cuman banyak yang juga tidak jelas. Artinya Belum terdaftar mungkin sini Pak ya. mungkin tidak terdaftar, mungkin juga abal-abal. Yang umum itu tidak paham bedanya. Iya, iya. Nah, bedanya ini terverifikasi apa tidak, dia tidak tahu. Akhirnya ada yang hoax. Hoax, iya, Bang. Nah, dipikir media-media online itu galak membuat hoax, padahal tidak galau sebenarnya. Tidak galau sih, cuman tuh. Nah, kalau Ini informasi tadi Pak, udah cepat masuk kan. kalau koran tidak bisa. Salah buat berita, kurung kawan. Tuntut uang. Dan ada bukti kalau di online kadang Baca dihapus. Pak. dihapus, Iya. diubah. Not phone itu dia sudah dibuka. Tapi kalau di sisi cetak tidak bisa lagi itu. Oh, cetak mana ngapusnya lagi. Jadi tingkat kepercayaan masih lebih dominan ke cetak. media cetak. Adanya. Jadi untuk yang Bengkulu dan Palembang ini, apakah Bang Min sendiri optimis untuk semua setelah Covid ini bakal bangkit? Kalau bangkit mungkin tidak, ya kan? Karena tergantung itu tadi, masih tergantung dengan Masing-masing people-nya, iya, Power, uangnya, people, sama teknologi. tadi. Begitu dia tidak bisa Berinovasi. berinovasi dan kreativitas itu mungkin tenggelam. Pada intinya survival di sini Pak. Nah, itu. Iya. Siapa yang kuat dia yang bertahan. Oh. Jawabannya itu. Hukum rimba jadi. Oke. Iya. Ya, hukum bisnis. Hukum bisnis. Jadi dia akan berlaku hukum itu. Jadi apakah kita ini memang untuk dari segi pemberitaan mungkin kita harus kan ke masyarakat untuk Covid ini mungkin agak kurang gampang-gampang mau beli koran, mungkin beli masker aja susah nih. Jadi mungkin apakah kita lebih ke mencondong ke mendekati pemerintah atau gimana nih untuk dari segi pemberitaan? Nah, ya itu tadi termasuk kreativitas itu. Karena ada yang misalnya dia bisnis sambil peduli Covid misalnya gitu kan. Nah, jual koran sambil membagikan masker. Misalnya ada, jadi dua tugas sekaligus, bisnis jalan tapi Sosial. peduli Covid-nya juga jalan gitu kan. Jadi mungkin kita bisa membantu uang beli masker dapat koran atau beli koran dapat masker. Misalnya kan itu. Bundling. Banyak cara sebenarnya. Paket itu. Oke. Cuman Bang ini Bang di survei berapa yang hasil survei itu mengatakan bahwa ceruk untuk iklan untuk online itu masih kalah dengan media cetak. Sementara kita harus diintegrasi dengan media online. Sementara iklan media online sendiri masih kecil daripada dibanding dengan media cetak. Ada beberapa survei yang mengatakan begitu, Bang. Ya memang begitu. Cuman kan sebenarnya mungkin tidak kecil ya mungkin. Cuman karena banyak, pembagiannya banyak kecil. Karena untuk membuat media online, ya kan itu relatif lebih mudah. Ya kan? Tidak perlu biaya cetak. Tidak perlu biaya cetak. Terus SDM-nya juga tidak banyak, gitu kan. Beda dengan media cetak. Cetak kan prosesnya panjang, banyak didik pula Bang cetak. Banyak didik pula Bang cetak. Tapi nantinya media koran akan kalah dengan media online kira-kira. Pada gilirannya cuma entah berapa tahun akan datang. Pada gilirannya media itu akan berubah cara mengakses.
Itu tadi. Jadi mungkin media cetak sudah berubah bentuk dalam bentuk PDF. Digital ya. Jadi media namanya masih media cetak karena bentuknya masih bentuk koran, cuman Oh, iya. cuman dalam bentuk PDF yang dibaca di HP. Ya itu juga yang sekarang ini. Beda ya kalau Ini, misalnya berita online itu kan Iya. dia sudah tulisan-tulisan. Nah, ini kan masih bentuk PDF. Tapi lah banyak juga nih bang, Hmm. media online lah mulai ngarang-ngarang ke cetak bang, di e-papernya itu kan. Kadang kalau kita lihat itu kan, Nah, iya. apa itu memang ini semacam metamorfosa tadi bang. Ya, iya, nanti kan akan ketemu orang akan lebih mudah mengakses Mano. Misalnya gini, untuk anak-anak milenial, dia Iya, mungkin akan lebih gampang Mengakses. membaca informasi yang berbentuk tulisan Visual. pendek-pendek, Hmm. singkat-singkat, itu kan dia. Jadi mungkin untuk orang-orang yang umur-umur tertentu dia mau baca online juga, cuma dalam bentuk koran kan gitu. Oh, ada semacam selera di sini kan ya. Mm-mm. Itu. Masih kembali ke pembaca dan publik lah yang untuk ini, memilih. Jadi mungkin ada pesan-pesan, mungkin ada yang buat koran-koran rekan-rekan kita yang di Bengkulu sama di Palembang ini bang. Sumsel, Di Sumsel. Sumsel ini. Ya, kata kunci tadi lah yang harus dipegang. Dipegang kata kunci itu, kita bisa survive, bisa bertahan lewat dari krisis ini. Nah, mungkin kita Bisa lebih baik Akan lagi. kembali lagi. ini krisis ini memang berat. Mm-mm. Krisis ini super dahsyat. Bukan kita baik. Seluruh bisnis menyebutkan bahwa ini super dahsyat. Tuh. Baik, mungkin terakhir nih bang. Kita ke pembicaraan lain mungkin terakhir. Apa kesan-kesan berapa hari di Pagar Alam ini? Untuk kota Pagar Alam? Oh, mantap. Wali kotanya muda. Gagah. Kan kata Wong Palembang tuh belaga, ya kan? Pemandangannya luar biasa, dinginnya juga luar biasa. Jadi kalau untuk jamuannya mantap lah. Bang, ya. Mantap. Terima kasih Iya, untuk makasih Pak atas Wali jamuannya, Kota. Bang. Ya. Alfian Moskoni. Oke, demikian tadi Bincang-bincang. obrolan singkat Ya. dengan Terus santai dengan Big Boss. Big Boss, bosnya koran seluruh Bengkulu dan Sumatera Selatan, Haji Muslimin. Terima kasih atas waktunya. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi di lain waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.